Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti-ganti. Di episode kali ini bersama saya Farhan Adiasa dari Politeknik Astra. Saya juga nggak sendirian nih teman-teman. Bersama saya ada Pak Arif Rahman dan juga ada Mas Yasin nih dari Yes. Evolution Tires, betul ya? Assalamualaikum Betul, Pak Arif, Mas. Assalamualaikum Mas Yasin. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh diceritain dulu nih, lagi ada kesibukan apa? Mungkin boleh dari Pak Arif dulu kali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya kerja di PT Evolution Tires, stasiunnya raw material di SCM Logistik. Kebetulan saya di pengurus DKM, Ar-Rahman sebagai wakil ketua, dan kesibukan ya selain tentunya membuat ban, karena kita buat ban dan juga aktivitas kita selain itu dari kegiatan DKM ada beberapa yang sudah berjalan secara rutin dan dimulai tahun 2005 ini juga udah ada yang sudah berjalan. Oke, boleh mungkin langsung dilanjut Mas Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Yasin Sukiman, cuman biasa dipanggil Yasin. Saya di PT Evolution Tire di bagian quality, sectionnya itu supplier material quality. Untuk kesibukannya ya sebagai pengurus DKM di bagian sekretaris, dan kesibukan lain walaupun mungkin usia saya sudah mulai lanjut ya sekitar 40-an. Nah, saya sekarang ini kesibukannya lanjutkan untuk kuliah sastra Inggris. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi udah sempat disinggung oleh Pak Arif, Evolution Tires ya bikin ban gitu, karena kesibukannya bikin ban. Betul. Kebetulan bannya untuk kendaraan sepeda motor, Pak. Oh, untuk kendaraan sepeda motor. Untuk lokasi pabriknya itu di mana, Pak? Ini lokasi pabrik kita ada di Subang, Provinsi Jawa Barat. Oh, di Subang. Ya. Lalu ban-ban ini yang dibuat Evolution Tires itu didistribusikannya kemana gitu? Ya, kita distribusikannya untuk lokal kita direct dengan AOP, Pak. AOP Oke. Cibitung. Setiap hari ada pengiriman, dan untuk ke luar negeri juga ada. Dari mancanegara begitu ya, Pak? Ya betul. Kita produksi ada 3 jenis ban, yaitu Aspira untuk turun AOP, dan ada Pirelli dan Metzeler, Pak. Begitu, Pak. Kita Oh, berarti untuk merek-merek global sendiri yang memang sudah ternama itu juga dapatnya dari Evolution Tires gitu ya, Pak? Betul. Saya menambahkan dari terkait Evolution Tire. Iya. Evolution Tire ini itu joint venture antara Asta Otopat dan Pirelli. Oh, oke. Jadi customer utamanya ya kita Astra Otopat sama Pirelli, dan nanti dari Pirelli-nya sendiri itu distributorkan ke semua negara gitu sesuai dengan konsumen dari Pirelli. Terima kasih, Pak Yasin. Ternyata ban-ban yang dipakai seperti di kejuaraan-kejuaraan global gitu ya, untuk kejuaraan balap itu juga datangnya dari Evolution Tires gitu ya, Pak? Salah satunya, Pak. Yang mungkin kalau untuk yang waktu di NTB, mungkin di Lombok itu kan juga untuk Superbike seperti itu. Mungkin Pak Yasin yang lebih hafal sebagai quality gitu kan ya, untuk perdistribusian untuk balap gitu ya. Jadi ini ban yang dipakai di balap itu juga sama di produksi massal ya. Jadi kita beli di toko juga itu sama ban yang buat balapan. Kadang kan ada yang pabrikan yang buat khusus balap sendiri, buat konsumen sendiri. Kalau di ini Evolution Tire enggak, atau Pirelli tidak. Jadi apa yang buat balapan ya itu yang kita jual ke customer. Gitu. Untuk saat ini sendiri, Pak, kesibukannya di Evolution Tire atau yang lagi benar-benar jadi fokus di Evolution Tire saat ini lagi apa nih, Pak? Untuk saat ini sih nanti hari Jumat sih kita ada biasa kesibukan untuk DKM ya. Untuk DKM sendiri itu kita akan mengadakan mabit malam bina iman dan takwa. Itu agendanya itu emang setiap bulan ya, Pak. Betul. Nah, setiap bulan itu tiap grup, karena kita biar ada 4 grup, biar tiap grupnya itu bagian dalam setahun itu minimal dua kali mabit malam imam dan takwa. Agenda kesibukan yang terdekat saat ini. Ya. Mungkin boleh diceritakan ya gimana sih pengelolaan DKM di DKM Ar-Rahman?
Untuk DKM Ar-Rahman yang ada di Epoti ini kita udah berjalan satunya udah kurang lebih udah mau 10 tahun Pak gitu kan satu, dan keduanya secara aktivitas segala sesuatunya selalu kita libatkan dengan perusahaan tentunya gitu kan. Ada beberapa memang kita join ataupun secara kolaborasi dengan perusahaan secara kegiatan baik di dalam ataupun di luar Pak. Yang kegiatan rutin kami salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Yasin yaitu kegiatan mabit gitu kan, yang dilakukan kita udah jadwalkan dalam untuk 1 tahun dan setiap bulan kita laksanakan kecuali di bulan puasa dan setelah Lebaran biasanya. Jadi kurang lebih 10 bulan berjalan. Dan juga acara tematik, kita kajian tematik yang setiap tahunnya biasanya kita lakukan 1 bulan 1 kali juga Pak gitu kan. Dan mudah-mudahan terrealisasi di tahun ini kita bisa kan jadi 2 kali untuk kajian tematik itu dalam 1 bulan untuk kedepannya. Insya Allah. Dan kegiatan lainnya kita ada santunan juga Pak, di mana kita di desa yang di mana kita berada, di desa pabrik ini kita berada, namanya Desa Wanakerta, bisa Bapak cek di Kecamatan Purwodadi, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, di mana itu ada 9 dusun berada, dan alhamdulillah kita coba koordinasi kerjasama dengan para kepala dusun setempat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini udah berjalan kurang lebih ada anak yatim yang kita santuni sebanyak 71 orang. Alhamdulillah, dan ini udah berjalan lebih dari 8 tahun. Ada sebagian yang memang secara santunannya dari ini semua dari karyawan Epoti yang mana lewat payroll setiap bulannya, dan juga ada langsung direct ke secara cash ataupun transfer ke pengurus DKM yang gimana kita selalu setiap bulan kita bagikan untuk santunannya ke 71 anak yatim yang ada di Desa Wanakerta di mana kita pabrik berada ini. Dan salah satu juga kita baru ada 1 masjid Mas Farham, belum ada musola gitu ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa terrealisasi juga. Ada musola-musola tentunya yang kita harapkan untuk mempermudah teman terutama yang di ya kan ada sesi bagi lain-lainnya gitu kan, dia jadi nggak terlalu jauh harus ke masjid gitu. Ada hal yang menarik Pak dari yang saya lihat di DKM Ar-Rahman ini, salah satunya ya Kak, karena kita zaman semakin maju gitu, dan yang banyak dilihat orang itu ya dari hal-hal yang digital, dan yang menarik dari DKM Ar-Rahman ini ada sosial medianya dan cukup eksis gitu di sosial medianya gitu ya. Mas Farhan, kita ada tim medsosnya juga gitu dalam bagiannya. Kalau saya termasuk orang yang gaptek jadi kurang begitu paham. Dan alhamdulillah Instagram ini udah berapa tahun berjalan sekarang ya, dan bisa dikelola oleh beberapa rekan pengurus untuk tetap eksis dan saling sharing di situ gitu kan ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Setiap kegiatan yang kita lakukan coba kita sharing setiap setelah selesai kegiatan selalu kita sharing, ataupun secara live streaming juga apabila saat misalnya mabit atau kajian tematik biasanya yang sering kita live streaming juga. Jadi bisa teman-teman dari karyawan sendiri yang tidak bisa hadir ikut mabit atau kajian bisa ikut secara live juga di Instagram. Mas Yasin ada yang mau ditambahkan? Silakan Mas. Oh, tambahan ini sekarang ini juga DKM Ar-Rahman sudah punya nomor ofisial. Biasanya kan pakai nomor pengurus ganti-gantian menghubungin DKM itu ke tiap pengurus. Sekarang pengurus punya nomor ofisial sendiri, ataupun lewat WhatsApp atau bisa telepon. Dipegang juga sama tim media untuk HP-nya sama nomor DKM-nya. Jadi kalau misalnya dari Mas Farhan atau dari Agi atau dari Astra mau menghubungi bisa lewatnya di nomor DKM Ar-Rahman. Itu juga buat teman-teman pendengar ya, kalau misalnya memang ada kebutuhan dan ingin mengontak ya boleh ke tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Yasin. Nah untuk teman-teman juga kalau misalnya penasaran gitu, atau mungkin bahkan aku menyarankan teman-teman semua buat kepoin gitu Instagramnya DKM Ar-Rahman, karena menarik banget konten-kontennya. Banyak sekali kegiatannya yang bisa dilihat di sana dari DKM Ar-Rahman. Bisa dicek di DKM Ar-Rahman_FOT gitu. Siap. Pak Arif dan juga Mas Yasin, karena dari DKM Ar-Rahman tadi kegiatannya banyak sekali, terus tadi juga harapannya juga
alhamdulillah lumayan besar gitu, mau ada musola lagi gitu. Ini berarti memang antusias dari jamaahnya lumayan besar begitu ya Pak? Alhamdulillah ya selama ini antusiasnya feedback dari teman-teman ya alhamdulillah setiap grupnya lumayan tensinya dari mereka semua dan tentunya ya mudah-mudahan kita juga selalu terima kritik saran dari teman-teman semua untuk kemajuan DKM ini sendiri. Tentunya kan, kita ada sumbang sih tentunya dengan perusahaan salah satunya ya kita tentunya dari perusahaan berharap kan teman-teman lebih secara spiritualnya juga gitu kan bisa bisa mereka terpenuhi dalam ya salah satunya dengan kegiatan-kegiatan yang DKM adakan. Ya, memang seperti itu ya Pak, harusnya DKM ya Pak. Hmm. Dari jamaah Iya, untuk betul. jamaah oleh jamaah gitu ya Pak. Iya, betul. Oh ya, ini tahun kemarin juga kita berhasil untuk mengadakan tablik akbar bekerjasama dengan sekolahan setempat yang di sekitar Iya. PT Plus Dayat. Itu dari Ustadz Handi Boni ya di Paris. Oke. Nah, mudah-mudahan sih tahun sekarang juga bisa terlaksana lagi untuk tablik akbarnya. Mungkin dari ustadz-ustadz yang ternama mungkin yang biasa diundang sama acara-acara TV atau yang ternama biar buat menarik perminat dari jamaah juga atau lingkungan sekitar. Oh berarti lumayan banyak ya Mas kegiatan keluarnya begitu Mas. Seperti tadi yang udah disampaikan ada santunan anak yatim. Tapi ini juga ada tablik akbar di sekolah begitu ya Mas. Kita baru startnya terlaksana di tahun kemarin, alhamdulillah. Sebelumnya qadarullah masih banyak halangan yang akhirnya bentrok waktunya lah dari ustaznya nggak bisa banyak cancel. Alhamdulillah bisa berjalan setiap tahunnya Mas Farhan gitu kan dan juga kegiatan lainnya bisa tetap yang udah rutin dan yang belum pun mudah-mudahan bisa ada lagi kegiatan lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah 10 tahun jalan begini ya Pak. Alhamdulillah. Tentunya yang utamanya kegiatan santunan, mabit, dan kajian tematik yang sudah berjalan secara rutin setiap bulannya. Setiap bulan gitu ya, oke. Alhamdulillah. Setiap bulan. Sekarang aku mau coba bahas soal Agi nih Pak. Pengen tanya dari Mas Yasin dan Pak Arif selaku perwakilan dari DKM Ar-Rahman gitu. Gimana sih selama ini pengalaman selama di Agi itu gimana? Saya sih pernah sebagai perwakilan ngikutin pas awal 2019 ya, ke sana langsung waktu itu belum corona. Itu juga acaranya bagus, pas waktu itu juga ngadiri lomba untuk hafal Quran ya. Menurut saya sih sampai berjalan sampai saat ini juga masih bagus untuk acara Agi. Cuman kadang dari kita ya itu informasi untuk acara-acaranya karena sebelumnya itu bukan ke nomor DKM, kadang informasinya rada telat gitu. Jadi untuk mempersiapkan pesertanya apanya udah mendadak. Yang terakhir kan tahun kemarin ya Mas Farhan kita ikut Agi 14 ya 2024. Iya. Kita ngikut salah satunya yang acara Kambing Cup gitu kan ya untuk yang mainan gitu ya. Ya alhamdulillah ya 2 kemarin gitu. Tentu ini bisa ikut serta lagi dan bukan hanya satu kegiatan dalam ada beberapa lomba, semoga di jauh hari bisa kita lebih terkoordinir, kita sosialisasi gitu kita sebagai pengurus untuk jadi mengkoordinir rekan-rekan terus yang di FOT tentunya yang minatnya sesuai dengan yang lomba nanti diadakan bisa ikut serta tentunya. Gimana Pak Arif, Mas Yasin, antusias DKM Ar-Rahman menyambut Agi 15 di tahun ini? Nah, di tahun ini kita udah ada share dari Aginya sendiri untuk lombanya apa, kompetisinya apa aja. Ya kita coba share dari sekarang, koordinir. Kita sebagai pengurus coba mengkoordinir bagi siapapun yang minat gitu kan ya untuk bisa ikut andil gitu kan, lebih banyak lagi kegiatan dari Agi ini. Tadi sempat disebut oleh Pak Arif gitu tahun lalu DKM Ar-Rahman dari Evolution Tires juara 2 gitu di Kambing Cup untuk cabang olahraga Mobile Legends gitu yang e-sport. Seru banget itu Pak tahun lalu. Alhamdulillah ya, tentunya saya cuma sebatas bisa mengikuti saja, melihat, dan karena nggak ikut serta ikut mendampingi gitu ya teman-teman.
Juga tentunya coba kita sounding walaupun dengan waktu terbatas, kita collect teman-teman yang memang kita sounding yang minat dengan Mobile Legend ini gitu kan, yang coba kita yang terbaik kita coba tampilkan, yang coba kita kirim gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata walaupun ya persiapannya persiapan. cuma sebentar gitu kan, perubahan dadak ya, tapi alhamdulillah bisa mencapai ya juara 2 gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini juara 1. Amin. Amin. Eh, Kebetulan di beberapa episode sebelumnya di podcast Agi juga saya kebetulan sama Mas Akbar Muhammad itu panitia dari Kambing Cup Mobile Legend gitu. Mungkin teman-teman yang penasaran gitu mau tahu gitu gimana Kambing Cup tahun ini, terutama Mobile Legend, boleh didengerin episode itu. Menarik banget Pak. Itu di tahun ini, spoiler sedikit teman-teman, di tahun ini finalnya offline gitu Pak. Jadi kalau misalnya offline finalnya, iya, kalau misalnya tadi Pak Arif bilang targetnya tahun ini juara 1 gitu, berarti tahun ini teman-teman dari DKMA Rahman bakal tandingnya offline gitu. Ya, siap. Ya, itu dia tentunya, apalagi dengan offline gitu kan ya, kita harus ada persiapan komunikasi dengan manajemen juga gitu kan, karena dispensasi beda shift kerja, beda grup kerjanya gitu kan, tentunya kan yang buat backup plan kerjaannya mereka juga. Iya, mungkin aku pengen minta Pak Arif dan Mas Yasin kalau misalnya memang ada masukan gitu atau saran di Agi 15 ini, karena kan ya sudah kayak tadi sudah dari 2019 tadi sempat sudah diceritakan pengalamannya, Agi 14 pun tadi sudah diceritakan pengalamannya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman tahun lalu kira-kira ada masukan dan saran nggak buat Agi tahun ini gitu, di Agi 15. Mudah-mudahan lebih bagus lagi, tapi informasinya lebih awal, jadi nggak mendadak. Jadi untuk persiapan kita, mempersiapkan tim, apalagi Mobile Legend, terus kayak futsal juga, kita juga lebih awal. Sebenarnya di tiap tahun juga di luar DKM kita EVOT selalu ada untuk spotnya itu Evo Cup. Jadi ada Evo Cup. Jadi semua Mobile Legend juga ada pertandingan Mobile Legend, terus olahraga lainnya sebelum menjelang Agustus. Oke. Jadi lebih ke ini sih informasinya, untuk jadi kita persiapan untuk menghadapi Aginya lebih awal, jadi lebih siap. Oke. Jadi dari internal ada pertandingan sendiri gitu ya, Mas? Ada kompetisi sendiri Evo Cup itu tadi ya? Iya, itu ada. Tiap tahun itu ada. Tahunan gitu, Mas? Tahunan, setiap tahun. Itu menjelang Agustus, jadi ntar hadiahnya di pas Agustus, kayak Agustus. Kita kadang menyesuaikan waktunya dengan jam kerjanya, karena dengan itu makanya biasanya kita yang harusnya bisa seminggu selesai kita bikin bisa jadi sampai 1 bulan, kita menyesuaikan jam kerja juga. Keluar juga kita antar perusahaan juga sering tanding, jadi membawa nama perusahaan untuk yang futsalnya. Gitu. Futsal? Iya, juara juga apa? Futsal sama sepak bola ya. Tapi untuk di tahun ini, di Kambing Cup tahun ini, targetnya mau ikut semua cabang olahraga atau gimana? Kita usahakan mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kita ikutin, terutama yang memang secara ini pun banyak gitu Mas. Ada archery juga gitu kan, dan juga ya yang badminton, hal-hal yang lainnya juga yang secara kompetisi lebih ke olahraga juga gitu kan ya. Insya Allah banyak minat, cuma pengaturan waktunya ini yang sebetulnya minat banyak, cuma ya terbentur karena waktu, yaitu jam kerja apa yang harus menyesuaikan, karena timnya yang dibentuk itu kan berbeda-beda departemen juga Mas. Ya mudah-mudahan kita berharap tahun ini bisa lebih banyak kita ikut partisipasinya untuk kegiatan Kambing Cup ini dan juga kegiatan lainnya yang Agi adakan gitu ya Mas. Kalau dari Pak Arif sendiri untuk tadi masukan dan saran apakah ada gitu Pak? Hampir sebetulnya mungkin karena saya juga kurang begitu belum tahu sebetulnya kegiatan Agi semua DKM lain sendiri sebetulnya. Ya saya harapkan sih ada semacam momentum dan juga wadah yang dimana kita bisa saling studi banding antar grup Astra diutamakannya gitu kan ya. Berharap kegiatan-kegiatan dari mereka yang positif yang bisa dilakukan di kita pun ya kita harap bisa diterapkan gitu, termasuk ya mungkin yang udah kegiatan kita rutin di kita pun yang belum bisa dilakukan di tempat-tempat ya grup Astra lain bisa
terrealisasi juga gitu. Karena sebetulnya hal mabit, tematik itu sebetulnya mungkin hampir semua juga udah ada ataupun santunan. Karena tahun kemarin juga saya coba ikutan Zoom-nya juga ada ya alhamdulillah semacam santunan pun ada di beberapa grup Astra pun DKM-nya berjalan juga gitu Mas. Harapannya untuk dari kita Agi ya bisa lebih informatifnya yaitu tadi yang sampaikan Mas Yasin ya nyampe ke kitanya jadi lebih lebih awal ataupun ya jauh-jauh hari secara schedule kegiatan satu tahun terutama misalnya dari Agi ini kita udah tahu jadi untuk kegiatan satu tahun pun kita bisa coba mengkoordinir mudah-mudahan setiap kegiatan Agi kita bisa ikut dan berpartisipasi tentunya. Oke, luar biasa. Tadi kan kita udah ngebahas gimana harapan masukan dan juga gimana tahun lalu. Tapi untuk persiapan dan antusias dari DKM Ar-Rahman dari Evolution Tires menyambut Agi 15 di 2025 nih, bagaimana nih? Kita lebih koordinasi dengan teman-teman, terus bagi yang teman-teman yang futur shift juga kita usahakan untuk ke atasannya untuk dispensasi kalau memang bisa, cuma kalau memang tidak bisa ya mungkin kalau yang masih punya cuti bisa cuti gitu. Lebih ke ini sih persiapan untuk waktu. Kalau teman-teman yang banyak yang kerja shift, terus waktu agenda aginya itu pas jam kerja mereka, jadi kan harus mempersiapkan untuk dispensasi atau mereka untuk cuti, untuk mengizinkan agar bisa mengikuti kegiatan agi ini. Pertanyaan terakhir, Mas. Ini untuk Mas Yasin dan juga Pak Arif. Ada pesan-pesan nggak atau harapan untuk teman-teman grup Astra yang mendengarkan gitu? Itu ya harapannya untuk teman-teman Astra ya acara Agi ini bagus untuk sebenarnya sih acara Agi ini kan biar lebih masjidnya itu banyak jamaahnya jadi bukan pas acara Agi aja rame tapi setelah itu bubar jadi nggak ke masjid gitu maksudnya harusnya sih ya tetap setelah acara Agi ini juga tetap kita melakukan kegiatan yang positif untuk di masjid untuk diri kita, untuk lingkungan dan semuanya. Jadi kita niatkan ya semua kegiatan ini ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Jadi ada acara nggak ada acara semangat beribadahnya harus tetap sama begitu ya Mas? Betul ya itu yang kita maksudkan. Kayak awalnya saya juga bingung di Agi itu ada acara Mobile Legend karena itu lebih Islami ya. Tapi kok Mobile Legend mungkin buat menarik ini yang hobi main game tapi jarang ke masjid jadi biar narik biar lebih ke jamaah gitu. Jadi setelah acara Agi juga tetap memakmurkan masjid. Jadi masjid bukan punyanya DKM aja tapi untuk milik semua jamaah. Milik semua jamaah betul. Iya. Memang ada acara Mobile Legend begitu tapi tetap harus kita bungkus dengan nuansa Islami begitu ya Mas. Seperti di Agi, kalau di Agi kan kita main Mobile Legend tapi sebelum main kita harus ada baca-bacanya dulu gitu. Harus ada awalnya dulu. Bagus. Gitu. Saya nggak ngikutin. bagus itu. Gitu. Dan nggak boleh kalau misalnya pandangan orang kalau misalnya ada orang bermain game biasanya kan ya omongannya mungkin kurang sopan ada yang nah kalau di Agi betul. Tidak bisa seperti itu gitu Mas. Jadi memang boleh main game tapi jangan lupa ibadahnya gitu. Bagus. Nah itu ya dibungkus seperti itu ya bagus. Dibungkus betul. Terima kasih banyak Pak Arif, Mas Yasin sudah menyempatkan waktunya di episode kali ini. Luar biasa sekali perbincangannya. Terima kasih juga tadi masukan dan harapannya untuk kita yang di Agi gitu kan. Selanjutnya saya tutup sesi ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.